Oke, selamat datang kembali di channel saya, di channel Junior Pasya DTN. Bagi kalian yang menonton, silakan komen, like, dan subscribe terlebih dahulu agar tekan bunyi loncengnya. Untuk itu kita membahas review dari UEFA Champions League antara Manchester United versus Galatasaray, di mana skor berakhir imbang. Dan di mana untuk baik Manchester United sama Galatasaray, untuk itu kita membahas gol dari MU itu dicetak oleh Alejandro Garnacho dari tendangan dari dalam kotak penaltinya di menit 11, dan kemudian dilanjutkan oleh Bruno Fernandes di menit 18 melalui tendangan yang jarak jauh lah, tapi langsung gol lah. Terus juga terakhir gol dari MU dicetak oleh Scott McTominay di menit 55 melalui tendangannya dari dalam kotak penalti. Sedangkan walaupun begitu Galatasaray bisa unggul lagi dari dalam bisa menyamakan kedudukan menjadi imbang atas MU. Dalam Galatasaray golnya dicetak oleh Hakim Ziyech melalui tendangan jarak jauhnya di menit 29 dan 62, serta gol dari Arthur Koglu di menit 71 dari dalam kotak penalti. Ya, tentu ini juga membuat posisi Manchester United ini sedikit terancam lah. Dan nanti kan mungkin yang kita tahu kan MU ini klub papan besar lah di Premier League maupun di Liga Champions, sudah sering banget menjuarai Liga Inggris berapa kali kan, 20 gelar, dan juga MU menjuarai Liga Champions Eropa sebanyak 3 kali lah. Ya tentu ini juga membuat posisi MU ini terancam tidak bisa lolos lah dalam ke Liga Champions ke dalam fase babak gugur. Ya cuman emang berat sih emang kan, terutama Galatasaray ya. Gua kaget juga Galatasaray bisa mengimbangi Manchester United dengan skor 3-3. Itu merupakan hal yang luar biasa lah bagi klub Turki yang dalam kan mungkin mediocre lah. Cuman balik lagi emang kalau bicara sepak bola tuh emang MU kelemahannya satu di kiper. Nah, Andre Onana ini sering blunder walaupun posturnya kecil ya, mungkin kayak kiper Inggris sekarang Jordan Pickford. Nah itu mirip tuh, dia blunder terus nggak bisa nahan antisipasi lah. Kalau dulu MU kan kipernya bagus-bagus tuh di eranya kiper Belanda Edwin van der Sar ya. Gue sering nonton lah waktu itu, zaman SD gue nonton Edwin van der Sar nih, penyelamat lah dalam karena posturnya juga oke ya. Kalau sekarang kan paling Alisson sama Jan Oblak lah ya, sekarang paling kiper paling bagus lah. Cuman kalau bicara Andre Onana, dia blunder terus di MU. Kalau di Inter sih nggak terlalu blunder karena kan dibantu sama back dari Inter Milan ya sih, dari Denzel Dumfries, dan masih banyak lagi sih. Cuman kalau bicara ya MU ya kelemahannya satu di pertahanan doang ya, mungkin ya karena masih ada Harry Maguire, dia juga yang sering bikin blunder, dan juga ya banyak lagi Rafael Varane juga sering, terus juga Andre Onana ya juga sering, kayak itu yang menyebabkan MU gak bisa menang melawan Galatasaray, dan ini bisa mengancam posisi MU. Dan nanti kan sebentar lagi akan bertemu Bayern Munchen lah, pemuncak Liga Champions Eropa sekarang di grup A lah. Ya tentu ini berat juga sih emang bagi MU. Ya kalau kalah nggak lolos, ya mati ya kurang gitu kan mungkin. Emang kalau Bayern Munchen sekarang yang dibilang bagus juga enggak ini stabil, dia emang nggak naik turun lah. Dalam arti kan maupun ada Harry Kane lah yang jadi striker di Bayern Munchen sekarang. Itu sih kalau mengenai review dari UCL antara MU versus Galatasaray ya. Ini menjadi pelajaran juga bagi Manchester United agar bisa lolos. Minimal dia harus bisa menang melawan Bayern Munchen. Kalau gagal ya nggak lolos juga. Terus juga UCL, dari review UCL lagi dari Real Madrid versus Napoli, di mana Real Madrid sukses mengangkat Napoli dengan skor 4-2. Gol Real Madrid dicetak oleh Rodrigo di menit 11, dan juga Jude Bellingham yang wonderkid dari mungkin yang kita tahu awalnya dari Birmingham City, dan dia langsung ke Real Madrid di menit 22. Dan juga ada gol dari pas di menit 84, dan gol terakhir dari Joselu di menit 90. Sedangkan dari Napoli hanya
golnya cuma dua doang dari Simeone di menit 9 dan Anguissa di menit 47. Ya, mungkin emang kalau bicara Real Madrid emang dia emang raja UCL sih kalau gue bilang dari dulu ya. Trofi UCL paling di Spanyol paling banyak kayak Real Madrid. Cuman emang kalau Madrid mah udah pasti lolos karena ya mungkin pemainnya emang jago-jago semua ya, emang apa dari dulu jago emang. Yang lain apa yang terkenal paling ya Rodrigo, terus juga Nico Paz, yang wonderkid sekarang Jude Bellingham, Luka Modric, terus juga Joselu ya, Toni Kroos juga masih main, Camavinga, terus Federico Valverde, terus juga Eder Militao, terus juga Aurelien Tchouameni dan David Alaba lah. Ya mungkin kalau bicara Real Madrid emang dia ini sih pemegang usia terbanyak lah, yang gue akuin juga memang the best nih tim, walaupun gue udah mati pendukung Barcelona ya, cuman gitu emang gue tetap respect sama Real Madrid lah. Ya emang Real Madrid dipastikan lolos ke babak fase gugur di Liga Champions Eropa. Dan untuk di grup C sendiri yang sekarang paling berpeluang lolos ya Real Madrid sama Napoli sih yang pastinya akan lolos ya, karena Napoli mah gampang sih mungkin. Terus juga di grup A yang mungkin bakal lolos ya mungkin uh, kemungkinan ya kalau nggak Bayer Copenhagen sama kalau nggak Bayern sama Galatasaray lah. Kalau MU nggak mungkin lolos sih karena ya itu tadi lawannya Bayern Munchen lah, dan yang lagi OP-OP banget nggak mungkin ini sih. Emang kalau MU ini kadang apa ya, gue bilang naik turun juga, emang klub nggak ada yang bagus banget sekarang, kayak Chelsea kadang naik kadang turun. Nah ini di MU juga sama nih, kadang naik kadang bisa turun ya itu. Ya kalau MU untuk lolos berat lah ya, karena emang ya tim ini juga baru dilatih ya Erik ten Hag berapa berapa tahun ya, 2 sampai 3 tahun ya mungkin fans Manchester United masih berharap sama Erik ten Hag lah. Coba kan kalau bicara pemainnya ya gitu-gitu aja sih, nggak terlalu jago-jago banget lah. Kalau MU kita paling ya yang banyak-banyak paling yang kita tunggu paling aksi dari Garnacho ya. Emang the best sih waktu ngalahin Everton dengan skor 3-0 lah. Tapi ya apakah dia bisa menangin apa melawan Galatasaray ya kita belum tentu juga. Karena emang akhirnya juga imbang kan. Ya itu tadi emang harus. Dan juga penampilan dari apa ya, Hojlund juga nggak kelihatan deh lawan Galatasaray, nggak menyumbangkan gol sekalipun ya. Dan juga dari Rashford juga yang kayak emang kan Rashford itu kan juga apa ya, dia striker tapi dia inilah masih egois banget, nggak terlalu ini banget, nggak terlalu jago lah mungkin. Yang beda sih sama Ronaldo ya, Ronaldo kan sekarang lagi bagus banget di Al Nassr lah. Cuman kalau bicara Real Madrid, bicara Manchester United ya mungkin emang nih klub emang paling di media sosial, baik di IG di Facebook nih jadi bahan lawakan terus ya mungkin. Ya karena fansnya gitu aja kan, dari dulu nunggu trofinya juga lama banget ya. Mungkin terakhir dapat trofi itu paling tahun 2012 atau 2013 gitu, pokoknya ya sekitar tahun 2012-2013 lah. Habis itu jeblok hancur lah. Nah, itu jayanya cuma zamannya Sir Alex Ferguson. Nah sisanya paling ya udah apa Chelsea, terus Manchester City, Liverpool ya emang gitu sih. Emang kalau bicara MU jadi bahan roasting juga, emang kan MU ini kan apa ya, klubnya logonya mungkin ya emang unik sih, emang apa nggak kocak gitu ya mungkin kalau dari sisi cuma kalau MU emang kalau bicara pemiliknya masih kurang ini ya. Gue kira Manchester United bakal dibeli oleh Sheikh Jassim dari Qatar, cuman nggak dibeli lah. Mungkin emang ya MU emang gitu sih, emang birokrasi manajemennya ribet gitu di Manchester United, nggak sebagus Real Madrid, Juventus, Manchester City lah. Sekarang Manchester City aja lebih maju dibanding MU lah. Ya mungkin karena faktor dari duit Arab juga ya, dari Sheikh Mansour kan dia bisa mengambil mudah Manchester City. Kalau Sheikh Mansour ngambil MU juga nggak mungkin ya, karena birokrasinya ya, manajemen MU yang dipegang oleh keluarga Glazer yang masih kurang lah. Oke, itu saja yang saya sampaikan mengenai review UCL antara Manchester United versus
Galatasaray dan juga Real Madrid versus Napoli. Dan ini pada akhirnya yang menyebabkan Real Madrid lolos ke fase babak gugur, dan juga ini menunggu kepastian dari Manchester United apakah dia bisa lolos atau enggak ke babak fase gugur Liga Champions Eropa. Ya, kita tunggu saja kelanjutannya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.